Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Ella Priyandani. Saya dari kelas 12 Perhotelan 1. Saya di sini akan menjelaskan materi dari pelajaran front office, yaitu persiapan pendaftaran tamu. Yang pertama, persiapan kerja. Persiapan kerja perlu dilakukan oleh seorang resepsionis karena supaya pekerjaannya menjadi efisien. Persiapan kerja meliputi grooming, yakni pakaian harus rapi, rambut harus rapi, sepatu harus bersih, kuku tidak boleh panjang, dan lain sebagainya. Berapa tugas utama resepsionis dalam hal persiapan kerja? Yang pertama yaitu menyiapkan dan memeriksa peralatan dan formulir yang akan diperlukan, seperti memeriksa peralatan dan formulir yang dipastikan tersedia dan berfungsi. Yang kedua, membuat dan memeriksa daftar tamu yang diharapkan datang pada hari ini atau today expected arrival. Yang ketiga, memeriksa profil atau riwayat tamu. Guest history. Guest history meliputi permintaan khusus dari tamu, tipe kamar dan lokasi yang diminta oleh tamu, cara pembayaran yang dilakukan oleh tamu, lama menginapnya tamu, dan tanggal lahir tamu. Yang keempat, mengalokasikan kamar atau allocating the guest room. Kamar yang sudah dipesan harus dialokasikan sesuai dengan permintaan tamu. Yang kelima, memastikan dan menindaklanjuti pemesanan kamar yang tidak pasti, seperti waiting list atau tanpa adanya jaminan. Dengan adanya ini, kita harus menindaklanjuti kepada bagian yang terkait sehingga data tetap akurat. Yang keenam, menyusun dan mendistribusikan daftar kedatangan kepada departemen yang terkait, seperti mendistribusikan kepada housekeeping departemen, F&B departemen, dan lainnya. Yang ketujuh, menginformasikan tentang permintaan khusus kepada staf atau departemen terkait supaya terpenuhi. Yang kedua, peralatan yang harus dipersiapkan oleh seorang resepsionis yaitu peralatan dan formulir resepsionis, room rack atau rak status kamar, disusun berdasarkan nomor kamar tamu dan berguna untuk mengetahui status kamar. Dan biasanya ditandai dengan warna merah sedang ada tamu, kuning sedang dibersihkan, dan putih siap dijual. Status kamar yang lain seperti slip on, out of order, biasanya ditandai dengan diberi kertas di depan pintu. Room rack atau rak status kamar yang sudah dibuat akan didistribusikan kepada departemen yang terkait. Berikut beberapa yang terdapat di reception. Yang pertama, key and mail rack untuk menyimpan kunci kamar dan pesan untuk tamu. Yang kedua, key drop box terdapat di front desk counter yang berguna untuk menaruh kunci kamar tamu yang dititipkan. Yang ketiga, hotel sistem komputer atau sistem komputer hotel. Terdapat banyak sistem komputer hotel seperti Video Microsoft digunakan oleh Shangri-La Hotel dan Galaxy oleh Sheraton dan lain-lainnya. Yang keempat, EDC atau Electronic Data Capturing Machine. Alat ini digunakan untuk tamu yang melakukan pembayaran secara kredit. Alat ini akan mengetahui apakah kartu itu dapat digunakan atau tidak. Yang kelima, credit card ink printer. Alat ini digunakan untuk mencetak data pada kartu kredit, seperti nama pemegang dan masa berlakunya. Yang keenam, money tester digunakan untuk mengetahui apakah uang ini asli atau palsu. Yang ketujuh, key and dagger machine. Jika hotel sudah menggunakan kunci kartu, alat ini berguna untuk memprogram kunci tersebut seperti tanggal kedatangan dan tanggal berangkat dan nomor kamar. Yang kedelapan, registration form, formulir utama yang digunakan pada saat pendaftaran yang berisi identitas tamu dan permintaan tamu yang akan menginap. Yang kesembilan, bill rack. Bill rack digunakan untuk menyimpan tagihan tamu. Yang ke-10, guest card atau
atau kartu identitas tamu. Gunakan untuk mengetahui atau kartu identitas tamu selama menginap dan berguna untuk mengambil kunci yang sedang dititipkan. Yang ke-11, meal coupon. Meal coupon berguna untuk jika tamu ingin makan, tamu bisa menggunakan kupon tersebut. Yang ke-12, welcome drink coupon. Jika tamu datang ke hotel, tamu bisa menukarkan kupon tersebut dan tamu tersebut bisa mendapatkan minuman atau welcome drink. Yang ke-13, cash atau official receipt adalah tanda terima yang diberikan kepada tamu apabila membayar dengan uang tunai. Ketiga, yang harus dilakukan oleh seorang resepsion yaitu perhitungan persediaan kamar. Perhitungan persediaan kamar dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kamar yang tersedia pada hari itu, khususnya untuk tamu yang langsung datang ke hotel dan tidak melakukan pemesanan sebelumnya atau disebut juga dengan tamu walk-in guest. Perhitungan dimulai dengan menentukan kamar yang tersedia untuk dijual atau room available dengan cara kamar yang dimiliki hotel atau total house dikurangi dengan house use atau kamar yang ditempati oleh seorang karyawan. Setelah itu, menghitung kamar terisi dikurangi kamar yang akan berangkat, jumlahnya ditambah kamar yang diharapkan akan tiba. Hasil tersebut merupakan hasil dari jumlah kamar yang bisa dijual pada hari ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.